Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasikin Indra Kusuma, mewakili rakyat yang hak-haknya belum dikembalikan, tanahnya belum dikembalikan. Saya memohon dengan hormat dan sangat kiranya Bapak Presiden dapat menerima saya. Saya sangat merasa tergugah etikat baik Bapak Presiden untuk menyelesaikan khususnya tanah kasus di Sumatera Utara antara rakyat dan PTP 2. Namun saya pelajari dari hasil atas itu bahwa ada data-data yang tidak sampai ke tangan Bapak Presiden. Misalkan bukti kepemilikan yang ada di tangan rakyat, yaitu yang dilindungi Undang-Undang Pokok Agraria dan tanah objek Lender POM. Ada hasil pansus DPR RI sebagai acuan penyelesaian ini yang tidak sampai ke tangan Bapak, sehingga Bapak kurang bahan untuk penyelesaian kasus tanah ini. Dengan sekali lagi dengan sangat hormat mengharap sekali Bapak berkenan dapat menerima kami akan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya dengan bukti-bukti yang ada pada kami sebagai bahan Bapak mengambil kebijaksanaan. Terima kasih Bapak Presiden yang terhormat. Atas nama rakyat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asgar Jaya TV. Pemirsa, hari ini saya akan menghadirkan seorang pencari keadilan yang datang jauh-jauh dari Medan, di mana beliau telah memperjuangkan tanahnya dari sekitar tahun 60, dari sekitar tahun 50-an sampai dengan tahun 60-an, sampai sekarang tidak pernah selesai dengan permasalahan tanah tersebut. Ini sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita ini, sehingga permasalahan tanah ini terus berlarut-larut sehingga tidak ada penyelesaian. Beliau ini telah kemana-mana mencari keadilan, mengirimkan surat sudah ke sana kemari, tapi tidak ada juga penyelesaiannya. Untuk itu kita akan hadirkan di sini Bapak Hasikin Indra Kusuma. Halo, selamat datang Bang. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nih datang dari Medan ini? Udah 2 minggu lah. Udah 2 minggu. Alhamdulillah ya Bang ya. Sehat ya. Berkah. Alhamdulillah ya. Itu gimana sih Bang itu permasalahan pertanahan itu yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini. Ini ceritanya bagaimana gitu? Awal ceritanya Bang. Awal ceritanya tanah itu dikuasai masyarakat tahun 54. Oke. Masyarakat ini yang menanam yang menguasai itu adalah bekas kuli kontrak. Ya. Zaman Belanda didatangkan ke Sumatera Utara. Di zaman kemerdekaan Bung Karno ingin membuat bangsanya menjadi tuan di negara sendiri. Tanah itu dibagikan kepada rakyat. Ya. Ada yang termasuk tanah suguhan. Ya. Ada KRPT. Tanah suguhan itu apa Bang? Kayak begini dia contohnya. Oh. Kayak begini. Oh iya. Ini tanah suguhan ini. Itu asli. Itu asli itu ya Bang? Asli. Silakan di lab krim. Oh. Asli. Siapa yang nanda tangan itu Bang? Ini waktu itu yang menandatangani gubernur kepala daerah Sumatera Utara. Oh, jadi dari gubernur ya? Ya, residen ini. Oh, dari residen. Oke. Ya. Jadi ini saya nyeleweng dikit ke hukum. Ya. Ini dalam Undang-Undang Pokok Agraria, surat tanah seperti ini diakui sebagai tanah hak milik. Kenapa? Karena terbit sebelum undang-undang diundangkan. Undang-undang diundangkan. Undang-undang nomor 1 tahun 60. Nomor 5. Nomor 60. Ya, Undang-undang Pokok Agraria. Iya. Undang-undang PA. Nah, ini hak milik ini. Ya. Tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tidak bisa. Berarti orang yang mengabaikan ini mengabaikan undang-undang yang ada di Republik ini. Ya. Oke, satu. Ya, lanjut. Jadi begitulah digarap oleh masyarakat selanjutnya di era, mohon maaf, zaman-zaman jahiliyah. Saya sebutkan zaman jahiliyah, zaman rejim Orde Baru. Tanah ini dirampas kembali. Dirampas kembali dengan dalih sekarang itu adalah PKI segala macam. Dikuasai PTP 9, kemudian beralih tangan ke PTP 2. Ya kan yang sampai sekarang. Di lain ini ada juga surat yang dikeluarkan di era 1969. Nah, kayak begini dia. Ya. Yang ini disebut surat SK Gubernur dan ini tanah objek Lender POM. Ini objek Lender POM yang dimuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Iya. Nah, tapi itu lokasinya masih tetap sama. Masih tetap sama, petanya ada, tapi ini pun dirampas oleh PTPN 2. Ini letak jelasnya di daerah mana sih Bang? Ini ada di daerah Deli Serdang. Deli Serdang, Binjai,
dan Langkat. Oh, dan Langkat. Oke. Luasnya berapa Bang itu semuanya? Di dalam hasil pansus DPR RI, temuan hukum oleh DPR RI tahun 2004 diduga PTP menguasai bukan haknya seluas 16.000 hektar. Wah, luas sekali ya. Sekali, ini pansusnya, ini Iya, iya, pansusnya. iya. Ini pansus DPR-nya. Iya. Ya. Itulah yang terjadi. Rakyat menuntut haknya, tapi tidak. Berapa orang itu Bang yang Abang kan sebagai ininya, sebagai apa, delegasinya? Delegasi masyarakat. Saya lebih delegasi masyarakat karena masyarakat awam. Jadi anggota Abang sebenarnya ada berapa itu yang merasa dirugikan itu di sini? Kalau di bawah 1.000 orang lah ada. Di bawah 1.000 orang. Ya? Ada, tidak mungkin semua bisa saya rangkul ya. Iya. Ini pun udah setengah mati. Tapi yang di bawah Abang itu ada Alasak. ada kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang. Tetapi sebenarnya lebih daripada 1.000 orang. Lebih lah. Orang 16.000 hektar. Yang 16.000 hektar itu. Iya. Jadi pada tahun 2004, zaman Presiden Ibu Megawati, PDI yang masih berkuasa, ada itikat baik dari Mbak Megawati untuk menyelesaikan tanah ini. Oh. Dibentuklah pansus DPR RI tahun 2004. Nah, pansus ini sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan hasil pansusnya. Ditutup-tutupi mungkin. Saya berupaya mengingatkan kepada pihak pemerintah, hai pemerintah yang terkait, ini ada pansus. Tolong selesaikan sesuai dengan pansus. Ya. Amat pansus itu tolong jadikan acuan penyelesaian. Itu tidak dilaksanakan. Sehingga itikat baik Bapak Jokowi, Presiden kita, untuk urusan tanah ini membuat ratas beliau. Tapi sayang, yang saya lihat dalam ratas itu, informasi yang disampaikan ke Presiden tidak lengkap. Iya. Tidak lengkap, sehingga Bapak Presiden tidak dapat membuat kebijakan yang benar lah, katakan begitu. Bahwa di dalam tanah tuntutan rakyat ini ada bukti kepemilikan rakyat yang harus dihormati sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Ada acuan penyelesaian pansus DPR RI, begitulah cerita. Tapi ini tidak sampai ke tangan Bapak Presiden. Saya yakin tidak sampai. Iya. Presiden meminta bikin normatif. Normatif boleh-boleh saja, tapi yang benar dan objektif. Misalkan begini, di dalam tahun berapa PTP mengajukan permohonan HGU berapa puluh ribu hektar, begitu saya lupa. Ya. Nah, ada berapa puluh ribu hektar saya lupa ya. Yang saya ingat bahwa dari ajuan PTPN 2 itu 5.000 hektar tidak dikabulkan. Ya. Karena adanya tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat ini udah diteliti oleh panitia B. B plus malah kan, udah B plus. Karena kita tahu kalau membuat sertifikat itu kan ada tim peneliti. Kalau skala kecil panitia A, kalau besar panitia B. Jadi udah final sifatnya ini seluas 5.000 hektar. Dikeluarkan tidak bisa diperpanjang karena ada tuntutan rakyat. Kenapa sekarang kok nggak dikembalikan kepada penuntut? Kok susah? Betul. Kok harus izin pelepasan aset misalkan? Kok harus dicari lagi rakyat yang mana? Kan sudah ada di situ. Daftar panitia A, B-nya itu. Ini dikeluar, tidak diberikan HGU karena ada tuntutan A, B, C, D. Bukti kebaikan yang sah. Kok susah? Kok malah ditukang-tukangi kata orang Medan? Mau dibagi kemana-mana yang nggak jelas. Yang sekarang ini yang terjadi. Sangat resah. Pelanggaran terhadap undang-undang jelas. Jelas itu. Hak rakyat mau dihapuskan. Jelas. Ini bukti kepemilikan udah lama. Ada 54 sampai sekarang udah berapa tahun. Mungkin arsip tidak ada. Tapi lihat fisiknya. Atau perlu dilapkrim kan. Dari kertas, dari tinta silakan. Asli nggak ini surat? Iya. Semua kan ada cara. Yang penting etikat untuk menyelesaikan itu tidak ada. Sehingga Bapak Presiden tidak mendapatkan informasi yang benar. Saya yakin itu. Tapi kalau beliau mendengar yang benar, selesai ini semua. Selesai semua. Nah sekarang yang Abang telah lakukan ya sebagai ketua delegasi masyarakat, itu apa saja yang telah dilakukan itu? Upaya-upaya yang saya lakukan mengingatkan pemerintah terkait, mengirim surat ke Presiden beberapa kali, dijawab oleh Seknek. Udah pernah ada jawaban? Ada jawaban. Saya minta
Antara lain bahwa tim penyelesaian kasus tanah di Sumatera Utara ini diketuai oleh Bapak Mahfud MD. Kenapa? Karena dia bidang hukum, politik, HAM ada di beliau. Dan beliau ini saya lihat sampai detik ini salah satu yang lurus beliau lah. Yang bisa dipercaya. Jadi kalau kita pun laporan tiap hari ke presiden kan tidak mungkin. Kita harus lapor kembali kepada ketua timnya. Itu lebih mudah ke Pak Mahfud MD masuknya daripada ke istana. Karena tidak mustahil kita mendapat bantahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini pelanggar hukum jelas di depan mata. Undang-undang ditabrak. Peraturan ditabrak. Peraturan pemerintah nomor 40 1996. HGU selesai kembalikan kepada negara kalau tanah negara awalnya. Ini kan bukan tanah negara. Bukan, tadinya tanah rakyat yang dirampas, ya kembalikan pada rakyat. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah misalkan. Ada satu ditambah lagi, hak keperdataan PTP tidak ada di sini. Karena tanah ini hibah dari negara. Bukan dapat dibeli dengan APBN atau APBD. Clear kan? Jadi sekarang ini yang menguasai itu PTP? PTP masih menguasai. Secara fisik? Secara fisik masih dikuasai dia, tapi ada juga yang direbut rakyat. Ini kalau soal jiwa korban banyak. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Bahkan rakyat datang ke istana jalan kaki ada. Tapi itulah penyelesaian tidak komprehensif, tidak mengacu kepada peraturan perundang yang berlaku. Mereka tidak melihat satu yang paling penting. Rakyat menuntut berdasarkan alas hak. Itu jelas. Abang sendiri udah pernah datang nggak ke PTP menanyakan mengenai masalah ini? Jawabannya selalu berbelit-belit antara PTPN 2 dengan agrarian. Buang ke agraria, dari agraria buang ke gubernur, begitu saja. Diputar-putar. Diputar-putar. Saya pernah ketemu dengan pejabat Kementerian Agraria Eselon 1, tidak perlu saya sebut namanya. Bapak, ini persoalan benar, ini harus presiden yang menyelesaikan, tidak ada lain. Oh, udah ada petunjuk udah begitu? Ada begitu petunjuknya. Karena memang dibikin carut-marut. Ini gampang persoalannya. Tarik benang merahnya gampang. Aturannya sudah tersedia. Sudah tersedia. Ini undang-undang di bawah peraturan pemerintah baru peraturan presiden. Peraturan pemerintah mengatakan habis HGU kembali pada rakyat. Kenapa harus izin pelepasan aset? Aset dari mana? Kalau itu bukan aset dia, kok dibilang harus pelepasan aset? Misalkan di daerah Kuala Namu. Nah, Kuala Namu itu dari SK nomor 10 dibilang itu HGU. Pada di situ tertulis bahwa tidak ada sertifikat di tanah itu. Berarti bukan hak orang, hak PTP. Kenapa harus izin pelepasan aset? Ini kan pembodohan ini. Tapi karena yang bicara agraria, agraria itu udah, apa saya sebutnya namanya, super body lah. Apa ucapan dia itu oke, benar gitu. Padahal isinya fitnah. Terus ke BPN sendiri udah datang, ke agraria sendiri? Datang, saya ketemu dengan staf khususnya, staf ahlinya. Di BPN itu? BPN pusat. Di pusat? Di sana sendiri, di Medan sendiri? Udah datang? Sebenarnya kalau di pusat itu seperti begitu, daerah tuh nggak ada apa-apa lagi. Sistem paralel mereka. Ada sertifikat yang mereka buat, tidak diakui coba. Datang dari seknek dia dibilang tidak terdaftar, kan aneh. Dalam rangka menutupi bukti kepemilikan rakyat, gitu loh. Jadi ini dispute-nya berarti di BPN juga dong? BPN jelas. Apa alasannya BPN kok mempertahankan itu? Saya tidak menuduh, cuman diduga dulu ini hutan belantara. Sekarang tanah berada dalam kota. Tentu banyak yang berminat, nilai ekonominya tinggi. Saya tidak menuduh itu. Karena sudah mempunyai nilai ekonomi. Tinggi, dulu hutan belantara. Siapa yang mau lihat? Tahun 54. Iya benar. Sekarang dekat Bandara Kuala Namu, ada tanah kita di dekat Bandara Kuala Namu. Ya kan? Kan di Altri Kuala Namu itu pun udah berdisertifikatkan. Dari mana datangnya? Sementara alas haknya ada di kita. Di Binjai udah ada sertifikat, tidak diakui. Ini kan sudah luar biasa. Negara apa ini? Jadi saya sangat mengharap Bapak Presiden Jokowi dapat melihat persoalan tanah ini secara objektif, benar, berkeadilan. Akuilah hak-hak tanah rakyat ini berdasarkan tanah yang dilindungi Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang loh, undang-undang. Bayangkan aja mau ditabrak, nggak bisa.
Iya, iya. Nggak bisa ditabrak undang-undang itu. Terus nasib para pemilik sendiri sekarang gimana itu? Begini, pemilik ini sekarang ini mungkin sudah ada sampai keturunan kedua paling tidak. Karena bapaknya sendiri udah pada meninggal. Jadi anaknya sekarang. Anak. Karena hak milik ini kan ada hak turun-temurun. Iya, iya, iya. Itu Dia ahli warisnya lah. ahli di undang-undang, silakan kita periksa semua. Ya tentunya kan yang harus jadi saudagar tidak jadi saudagar, jadi kuli. Iya, iya, iya. Ada yang tinggal di gudang, kita nggak nyebut Cina, di gudang. Karena tidak ada rumah, tanahnya ratusan hektar. Padahal dia harusnya kaya. Harusnya dia kaya. Ya itu sampai tidak punya rumah. Kasihan kalau melihatnya. Nah, jadi kebobrokan PTPN 2 ini, saya bukan mengatakan bobrok, tapi kesalahasuhan itu luar biasa. Rumah bekas HGU saya nggak ada, bekas perumahan karyawan PTPN 2 luar biasa kayak kandang kambing, jadi rebutan. Pasti itu udah tidak termasuk aset, karena udah keluar. Luar biasa lah kejahatan pertanahan ini luar biasa. Ya tapi BPN sendiri kan sebenarnya mengetahui mengenai hal itu bahwa ini Sangat tahu. Bahwa ini milik rakyat. Sangat tahu. Surat udah 1 truk. Tidak pernah dia. Saya punya bukti semua. Terus alasan PTPN ini kenapa menguasai terhadap tanah itu? Kalau PTP, ini bahasa politik, PTP. Ya. Kalau PTP berlindung di balik BPN. Ya. Ya kan. Misalkan ada buat dalam SKHGU yang disebut Nah, SK. BPN sendiri mengeluarkan ini nggak? Mengeluarkan sertifikat nggak yang terhadap tanah-tanah itu? Tidak. Tidak mengeluarkan kan? Tidak mengeluarkan. Rakyat kalau menuntut tidak akan dikeluarkan. Terkecuali selera BPN. Contoh Ya. yang ada di Alteri Kuala Namu. Ya. Tanah itu hak rakyat. Tadi saya kasih tahu sungguhan. Ya. Ada. Nuntut. Saya bikin surat. Saya nyatakan di surat tanah rakyat. Ini surat bukti kepemilikan saya uraikan. Tidak ditanggapi. Bahkan diberikan kepada orang lain. Boleh Menteri Sosial ketemu saya Suphan Jalil. Ayo kita buka-bukaan. Boleh. Iya, iya, iya. Ya. Saya bukannya bohong yang saya sampaikan ini demi bangsa dan negara. Karena tanah ini mempunyai fungsi sosial, menyangkut hajat rakyat banyak. Ya, ya, ya. Salah satu departemen yang diberikan undang-undang itu agraria Ya. dan kehakiman KUHP. Ya. 2 yang saya tahu. Mereka itu malaikat di atas bumi. Bener. Ya karena Undang-Undang Nomor 5 itu. Iya, undang-undang loh. Mau ditabrak, tabrak aja kalau berani. Iya, iya. Misalnya tanah objek lender POM mau diabaikan Iya. dengan beberapa alasan kan tidak mungkin. Kalau tanah itu memang ahli waris sudah tidak ada, itu termasuk tanah absensi misalkan begitu. Boleh dibagikan ke orang lain. Tapi kalau ada ahli waris, belikan ke ahli warisnya. Tanah sendiri sekarang dikuasai oleh siapa? Ada yang dikuasai masyarakat dengan rebutan sedikit, dengan bacok-bacokan, PTP ditinggal saja begitu diserang, ada yang masih dikuasai PTP. Jadi kacau sekali dong. Kacau sekali, tanah yang udah dikeluarkan dari HGU diperjualbelikan. Bukti ada, ayo lihat ke lokasi. Saya tuding ini tanahnya. Di Binjai itu yang terjadi. Iya. Di kota Binjai, kota Medan Binjai. Itu boleh lihat, ini bukti kok. Saya ngomong kalau nggak bukti untuk apa? Iya. Begitulah. Sepintas saya rasa cukup jelas aturannya semua itu. Ini dijual belikan PTP. Nih. Oh, memang ada yang dijual? Ada ini bukti nih. Short ini. Ini dijual belikan tanah yang bukan haknya. Ini bukti. Bukan omong kosong saya kalau Itu bicara. tanah punya siapa itu? Ini tanah mestinya tanah rakyat. Karena di atas tanah ini tidak ada HGU-nya. Tapi dijual belikan. Dijual belikan PTP. Di mana haknya PTP? Nah, ini loh. Ini Menteri Keuangan, Erick Thohir. Kalau mau bersih-bersih BUMN, ayo kita diskusikan. Ayo kita audit. Gitu loh. Iya. Kalau presiden mau bersihkan agraria, salah satu unsur pertemuan, ayo kita bicara hukum, aturan, nggak hukum. Saya tidak akan masuk ke hukum perdana maupun pidata. Kena lama sekali itu. Rakyat mungkin sampai keturunan ke-7 baru bisa nerimanya. Karena uangnya pun mungkin nggak ada untuk berperkara. Siapa tahu sekarang. Dia nggak punya biaya. Nggak punya biaya. Jadi untuk ke pengadilan segala macam. kebijaksanaan presiden lah yang diharapkan. Jadi harapan abang itu sebenarnya ingin ketemu dengan presiden. Iya gitu mungkin ketemu dengan presiden menjelaskan kayak begini. Presiden biar lihat. Oh. Biar lihat. Oh ini ada bukti yang begini. Kenapa kamu begitu? Padahal sebenarnya upaya hukum telah dilakukan kemana-mana. Kirim surat sudah kemana-mana. Punya bukti kemana-mana. Capek.
Oh. Terus kalau gubernur, nah kan gubernur ini yang mengeluarkan SK itu dulu gubernur, pernah SK kepemilikan segala macam itu. Nah, tanggapan gubernur sendiri gimana itu perlindungan sebagai kepala daerah? Kayaknya kok nggak menyentuh kepada ini semua yang saya sampaikan tidak tersentuh. Misal tanahnya tidak melihat pansus, tidak bukti kepemilikan. Jadi begini kasarnya, banyak sekarang yang terkait berupaya menghilangkan bukti kepemilikan rakyat, tidak mau mengakui. Itu pegang satu. Konon hasil pansus lagi diabaikan, tidak pernah dibaca, tidak pernah dibicarakan. Mesti itu yang dijadikan bahan pembicaraan. Hoi, Bapak Presiden perintahkan bahwa kasus Tanah Sumatera Utara ini sudah ada pansusnya. Ini pansusnya. Coba kalian pelajari. Dan ada bukti kepemilikan rakyat. Ini, itu aja dibahas. Tinggal rakyat ini siapa? Ya. Ahli warisnya benar apa tidak, itu aja kok. Verifikasi ya. Iya. Nah, verifikasi mengenai ahli waris dan sebagainya. Iya. Itu nomor 2. Yang penting yang pertama kebijakan dulu. Ya. Kebijakan lurus dulu bahwa ini harus diselesaikan. Iya. Dan sekarang emang yang apa yang dihalangi oleh PTP itu terhadap masyarakat itu? Sekarang begini. Kalau oknum terkait saya bicarakan, saya nggak menuduh siapa-siapa terlalu banyak barangkali. Tanah yang bukan haknya dijual tentu banyak melibatkan orang. Kalau mereka mengakui bukti kepemilikan rakyat, berarti sama juga mereka menempuk air di dulang. Mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka berusaha untuk menutupi ini, harus. Apapun yang terjadi. Karena itu fungsi. Bukan sekarang ini, itu tanah-tanah yang sekarang punya masyarakat itu diapain sekarang sama PTPN itu? Apakah sekarang yang saya apa, dengar gitu? Ditanami tapi bukan untuk PTP. Ada yang disewakan, misalnya ngadiran oleh PTPN. PTPN disewa swasta. Oh ya? Iya. Oh. Hebat lah pokoknya. Tapi tanahnya bukan tanah PTPN, itu tanah punya rakyat. Ya, kayak tadi contohnya kayak begitulah misalnya. Itu disewakan. Disewakan. Terus ditanamin apa? Tanamin ya sesuai selera, ada yang tebu segala macam. Oh, kepada siapa kepada disewakannya? Ya pengusaha. Oh, itu kepada pihak-pihak Pihak ketiga swasta, lah, ya, pihak ketiga lah ya. Iya. Oh, iya. Jadi iya. gini, perbandingannya saya mendapat informasi, saya bisa buktikan dan saya bisa bawa saksinya dari kabar umum hukum PTPN mantan ya. Ya saya nggak perlu sebut namanya, bahwa PTP punya 2 peta. Satu peta tanaman, satu peta HGU. Nah, ini ada, coba tolong masing-masing menjabarkan. Di saat biaya produksi, mereka akan seluruh peta ini akan dihitung. Berapa biayanya. Tapi waktu hasil produksi, mereka hanya dihitung adalah HGU murni yang ada pada mereka. Pada kelebihan itu ada 16.000 hektar. Iya. Jadi bisa kita bayangkan. 16.000 itu kan gede itu. Gede. Di situ aja kalau mau diaudit. Kalau bikin WC itu bisa berapa biji itu? Iya. Di situ aja kalau kita mau audit udah luar biasa. Iya. Belum lagi pajaknya, PBB-nya, bagaimananya, banyak kesalahan di sini. Kalau benar-benar mau dijadikan contoh penyelesaian. Emang PBB-nya dibayar sama siapa? Ngutang. Tapi ditagih SPT-nya ditagihkan kepada masyarakat. PTP. Oh, ke PTP. Oh, bukan kepada rakyat. Bukan. PTP menggaji rakyat aja, gaji karyawan nggak sanggup. Pokoknya ini suatu kejahatan yang luar biasa di bidang pertanahan. Kalau mau dibuka, ayo bahan dasar harus saya buat. Ini loh, ayo lihat. Iya. Akhirnya tahu. Tapi kenapa tutup mata? Ini harus dipertanyakan juga. Iya. Kalau agraria menjalankan keamanan undang-undang pokok agraria dan turutan ke bawahnya nggak terjadi kayak begini. Selesai sudah. Pansus itu temuan hukum DPR RI. Ya saya itu yang heran kenapa kok gubernurnya kok nggak ini gitu loh. Nggak kan itu rakyatnya gitu. Kan ini otonomi daerah. Nah itu apa yang dilakukan oleh gubernur perlindungan terhadap masyarakat itu? Pernah gubernur di era tahun berapa? Zaman Pak Ridjanuddin bikin surat 5 kali ke BPN supaya merevisi SK HG 42, 43, 44 kalimat harus seizin menteri bersangkutan, harus seizin pelepasan aset. Itu apa 43, 44, 45 itu? SK HGU. HGU apa itu? SK HGU PTP. Oh PTP yang diberikan ke PTP. Iya, SK HGU sekian. Nah di situ ada juga kelihatan di mata. Umur saya udah cukup lah sekarang. Seingat saya tidak ada sertifikat tanpa nomor. Tapi di situ ada.
diberikan sertifikat nomor sekian-sekian luas sekian, diberikan hak tanah tanpa sertifikat sekian luasnya. Apa ini? Ini harus dibenarkan. Itu siapa yang buat itu? Agraria. BPN. Membuat sertifikat tanpa nomor. Tanpa nomor. HGU. Iya, untuk Ada di dalam SKG 42, 43, 44, dan 10. oh, Yang celakanya lagi ini dijadikan aset oleh PT. oleh Menteri Keuangan. Oh, oleh BUMN. Iya, maka harus presiden harus turun. Bener kan ini SKG semua, bener kan semuanya. Kalau enggak akan selesai. Ya kan sekarang ini presiden sedang menggencar-gencarkan makanya sekarang untuk menyelesaikan iya, pertanahan ini. Makanya coba lihat tadi kita dapat rilisnya itu koran itu. Rilisnya pansus DPR yang ratas yang dibuat presiden itu ini dia ratasnya. Kita dapat clippingnya tanggal berapa yang sampai sekarang tidak ada pelaksanaannya. Kalaupun ada pelaksanaannya ini tanggal. Oh itu udah ada di koran ya. Ini ada cara presiden 11 bulan 3 2020. Sampai sekarang tidak menyentuh akar permasalahan. Selesai kata BPN, tapi entah tanah diberi kepada siapa? Bukan diberikan kepada penuntut. Itu jadi persoalan. Jadi ini meninggalkan bom waktu. Sementara waktu alas hak tanah ada di tangan rakyat. Berarti presiden udah tahu dong dengan Tahu, tapi tidak tahu dengan sebenarnya. Ini dia beri ini bukti kepada rakyat ini. Terus tanah itu diberikan ke siapa? Nah, itu kan jadi pertanyaan tuh. Iya, berarti kan tidak benar itu. Nah, itulah ceritanya begitulah pahamnya. Iya. Ya ini saya titip untuk Asgar lah. Iya. Oh jadi, ini udah ada ya dari udah ada di artinya presiden udah tahu dan udah memberikan perhatian khusus. Betul. Jadi udah ada perhatian khusus dong dari Pak Presiden. Ada 100%. Cuman pas laksanaan di bawahnya presiden yang tidak tahu persis. Tidak tahu persis. Dan presiden tidak mendapat input yang betul. Nah sekarang abang tahu bahwa ini loh yang dicerita, yang pada sebenarnya itu ini gitu loh yo. Iya. Yang terjadi di bawah itu sebenarnya ini. Nah sini saya ulangi lagi lah ini biar supaya pada paham. Ini bukti kepemilikan rakyat, salah satu buktinya. Nah, ini SKHGU nomor. Nah, ini suratnya. Ini suratnya. Itu yang asli semua asli. Nah, ini peta rincikan namanya. Ini dia peta rincikannya. Nah, ini dia peta rincikannya. Ini peta rincikannya. Nah, ini dia peta rincikannya. Setiap ini di sini ada namanya. Ini sesuai dia. Ini mau diabaikan? Nggak mungkin lah. Nah ini SK Lender POM-nya. Tanah ini objek Lender POM. Gitu loh. Iya. Apa mau diabaikan? Jadi atas nama rakyat Sumatera Utara yang memperjuangkan tanahnya, memiliki haknya, berterima kasih dengan Asgar TV dan mohon dengan Asgar TV dan kawan-kawan ini dapat diteruskan kepada Presiden. Surat nggak sampai. Saya udah bosan ngirim surat itu. Udah beberapa kali. Beberapa kali hanya sampai seknek. Mungkin mereka menganggap ini tidak relevan. Mungkin menganggap ini urusan kecil. Yang sebenarnya urusan besar. Iya. Ya kan menyangkut masyarakat. Masyarakat banyak udah korban jiwa. Ada yang jalan kaki sampai ke Sumatera, ke istana pun. Masa hal begini dianggap kecil. Iya. Masa undang-undang dilangkahi kecil. Tidak kecil bagi saya. Karena saya orang republik. Iya. Hukum apalagi. Walaupun langit akan runtuh, hukum tetap ditegakkan. Ini undang-undang negara. Apa kita tidak mau pakai undang-undang lagi? Suka-suka kita bikin negara ini. Nah itu saja. Iya. Oke, jadi terakhir Bang ya. Harapan Abang itu jadi apa yang ingin disampaikan kepada presiden ini? Saya sampai kepada presiden mengakui bukti kepemilikan ada pada rakyat. Dalam penyelesaiannya harus mengacu kepada hasil pansus DPR RI tahun 2002-2004 itu. Nah, ini pansusnya coba aku baca nih. Nih pansusnya ini. Ini sudah menceritakan riwayat tanah semua ini. Tahun 2004 nomor 16 pansusnya ini sini ada. Ya itu hasil temuan pansus itu. Pansus ini. Jadi kalau ini dipakai, ini udah nggak akan salah lagi. Karena saya pelajari semua, saya tahu riwayat tanahnya bagaimana ada di sini semua. Siapapun akan menyelesaikan tanah
Tidak terlepas dari riwayat tanah. Ini ada semua di sini. Iya, iya, iya. Jadi presiden nggak tahu kalau ini ada pansus gitu loh. Oke, jadi abang sekarang memohon aja di sini untuk bisa bertemu dengan presiden untuk menangani. Saya memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat menerima kami, dapat audiensi dengan kami untuk menjelaskan ini. Bukti kemewahan rakyat ini. Terima kasih Pak Jokowi yang sudah begitu berkeinginan menyelesaikan tanah ini. Sayang, informasi yang Bapak terima kurang. Ya, terutama Kami akan menambahi bahan-bahan untuk informasi terlanjut. Dan mohon Pak Jokowi membentuk tim penyelesaian tanah ini dengan ketuanya Bapak Mahfud MD. Ya. Karena kami harus beri laporan ulang. Karena kemungkinan ada pihak yang sengaja mengganjal ini. Dan beberapa alasan gitu loh. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bang atas informasinya. Mudah-mudahan ini dapat didengar oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mohon ini delegasi dari masyarakat itu menjadi perhatian tidak hanya oleh Bapak Presiden saja, tapi ke bawahnya juga mungkin untuk ke Menteri Agraria juga bisa memperhatikan. Ini bukan dibuat-buat, tapi ini benar-benar real. Nyata ini adalah keluhan daripada masyarakat yang ada di Medan yang memiliki tanah, sedangkan orang itu tidak menikmati tanah tersebut. Sekarang dikuasai ya oleh bukan oligarki ya dikuasai oleh orang yang mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Oke, demikian pemirsa Asgar Jaya TV, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share ya supaya ada kelanjutan daripada TV Asgar Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.